Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy, Silvi, dan Nova akan mempresentasikan kasus disintegrasi dan integrasi bangsa. Nah, yang kita ambil yaitu berita dari judulnya Perang Suku di Nduga Papua, 1 warga tewas dan 38 luka-luka. Penulis beritanya yaitu Kendri Andrew Suripati. Dan sumbernya kita ambil dari situs Indonews. Latar belakang integrasi dan disintegrasi dalam perspektif budaya 2003 berdasarkan hasil penelitian pluralisme masyarakat di Indonesia menjadi ganjalan bagi proses integrasi nasional. Permasalahan utama dalam proses integrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya atau perbedaan faktor kebudayaan, tapi pada faktor ekonomi dan politik. Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah maupun antara golongan minoritas dan golongan mayoritas. Selanjutnya ada pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah suatu kondisi atau keadaan, yakni hilangnya keharmonisan, keutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknai sebagai suatu proses terpecah belahnya suatu keadaan dari kesatuan sehingga menjadi tercerai-berai. Nah, kemudian integrasi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Kasus Papua berkaitan dengan disintegrasi dan integrasi, seperti kericuhan yang terjadi di Jalan Fatmawati, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua menggunakan senjata adat. Latar belakang dari kasus ini disebutkan oleh kejadian di Timika pada 2016. Ada kasus pembunuhan di Timika dan korban membawa permasalahan ini ke Nduga, sehingga terjadi perang suku. Adapun penyebab yang menyebabkan disintegrasi yang terjadi di Papua adalah karena banyaknya warga pendatang baru yang berasal dari luar Papua. Timika sebagai daerah perusahaan merupakan magnet bagi para imigran yang datang dari luar Papua untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan mencari pekerjaan di Timika. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua dan faktor penyubur konflik lainnya, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan yang tak jalan baik. Ibaratnya, jika tingkat pendidikan baik, maka masyarakat mudah dipengaruhi oleh rayuan provokator sehingga tak mudah timbul konflik. Kalangan pemuda yang tidak menuruti ketua adat banyak yang menjadi provokator dan yang terpengaruh kemudian melakukan balas dendam, dan balas dendam ini masih menjadi budaya di Papua. Selanjutnya, kaitan dengan jenis integrasi. Pada kasus Papua ini, kasus ini berkaitan dengan jenis integrasi, yakni integrasi teritorial, dan belum sampai kepada jenis integrasi sosial. Disebut jenis integrasi sosial dikarenakan masalah keamanan. Perang antar suku di Papua ini pecah diduga dipicu peperangannya yang belum diselesaikan pada tahun 2016. Masalah keamanan yaitu tentara terus bertambah, tapi gangguan keamanan terus terjadi. Pelaku kasus penembakan di Nduga, Papua akhir tahun lalu hingga kini belum terungkap. Semua ini menunjukkan bahwa penekanan semata pada integrasi teritorial telah menciptakan jurang besar dalam relasi sosial antara masyarakat Papua dengan negara dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, masuk ke faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi di Papua, yang pertama itu ada gagalnya otonomi khusus, terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua itu konflik disebabkan oleh adanya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Kemudian yang ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai akibat tindakan represif aparat masa lalu yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun tidak diusut sampai tuntas. Dan kemudian yang keempat, yaitu masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Perpera 1969.
Penyelesaian kasus Papua, konflik yang terjadi di Kabupaten Duga, Papua banyak memakan korban jiwa. Pemerintah berupaya menyelesaikan kasus ini dengan cara melakukan pendekatan kemanusiaan. Tapi penegakan hukum tetap dikedepankan pasca penyanderaan dan penembakan yang Bribtu Haidar di Papua. Menurut Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, 3 pendekatan dimaksud masing-masing pendekatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Kegiatan preemptif ini dilakukan tim Satgas Nemangkawi. Penyelesaian masalah ini juga perlu kerjasama dari setiap elemen masyarakat, baik dari warga dan juga pemerintah, akan sedikit demi sedikit menyelesaikan konflik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.